Shalom wanita-wanita yang dikasihi Allah. Saya percaya keadaan kita saat ini dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan kesehatan, penuh dengan berkat yang daripada Allah kita saja. Biarlah sore hari ini setiap kita, dimanapun kita berada, mungkin di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita, kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sore hari ini, itu semua karena anugerah yang sudah Dia berikan bagi setiap kita. Sebelum kita lebih jauh lagi memuji dan menyembah Tuhan, saya ajak kita semuanya untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kekuatan, kehebatan kami, tapi semua karena anugerah yang sudah Engkau limpahkan buat kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala hal yang boleh Engkau izinkan terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami mau pegang Bapa, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami apapun yang menjadi kondisi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini setiap kami wanita-wanita yang Engkau kasihi Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi Tuhan, kami mau bawa pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Dan kami mau nyatakan Tuhan, apapun yang menjadi persoalan, permasalahan kami mau nyatakan Tuhan, kalau kami mau setia sampai akhir hidup kami mau ikut Engkau Tuhan, kami mau iring Engkau lebih lagi Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan, kami siap untuk memulaikan ibadah kami Tuhan, di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan segenap hati, kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Sebab Kau kekuatan, Kau Allah Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hidup kami karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kiara laranamu ya shekeranamu ya rabayase. Kiara laranamu ya rabayase keranamu. Kau baik Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Kau mulia, Engkau agung Tuhan. Kebesaran-Mu Yesus. Hiara laranamu ya shekeranamu ya ralarana yase. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Apa yang menjadi kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau tetap berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik, bahwa Engkau Tuhan yang setia buat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah bagi setiap kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap kami Tuhan Yesus, para wanita-wanita-Mu mengerti hati-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti kerinduan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami mau kejar kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau memandang Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab karena anugerah-Mu bagi setiap kami boleh datang saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau pandang Engkau Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau sembah Engkau Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang
dengan lebih sungguh nyata. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami dapat beribadah. Meskipun kami tidak ada di gedung gereja, tapi kami percaya Engkau tetap bisa menyapa kami dimanapun kami berada. Kiranya firman yang akan disampaikan ini memberikan kami kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Dan juga memberi kami arahan bagaimana kami bisa tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami membuka hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom para wanitanya Allah dimanapun berada. Senang sekali saya Jessica Abraham dapat menjumpai saudara. Dan saya senang sekali karena diberikan kesempatan untuk melayani ibadah online Wanita Betel Indonesia dari GBI Pasko. Apa kabar ibu-ibu wanitanya Allah di rumah? Saya harap Anda masih dalam keadaan baik, sukacita, bergembira, dan penuh dengan ucapan syukur. Saya mendengar ada banyak sekali ibu-ibu, terutama para istri yang sudah memiliki anak, yang mulai sedikit banyak mengeluh akan situasi yang sedang kita hadapi. Pertanyaannya selalu berkata, oh kapan ya ini selesai, kapan ya ini berakhir. Tapi tahukah kita bahwa kita sebagai wanitanya Allah, entah itu kita sebagai anak, apalagi sebagai istri dan sebagai seorang ibu, kita benar-benar berperan besar bagi keluarga kita di tengah kondisi seperti ini. Karena sebagaimana yang kita tahu, keluarga-keluarga di Indonesia sekarang sedang banyak sekali menghabiskan waktunya di rumah akibat PSBB yang ada ataupun himbauan pemerintah untuk kita tinggal di rumah. Dan kalau kita mau sadari, temperatur dari rumah kita entah itu hangat atau panas atau dingin sedikit banyak ditentukan oleh para wanitanya Allah. Kemarin saya mendengar ada seorang anak yang ceritanya telepon sama gurunya di sekolah dan dia nangis-nangis. Dia bilang, "Ibu guru, kapan dong? Ayo kita masuk lagi lah ke sekolah. Saya udah nggak kuat, Bu Guru." Dia menangis dan dia menangis. Kemudian ibu gurunya bertanya, "Memang kenapa kamu nangisnya kok heboh sekali?" Kemudian si anak ini bilang, "Soalnya ibu guru saya di rumah galak banget," katanya. Jauh lebih galak daripada ibu guru di sekolah. Siapa ibu gurunya di rumah? Tentu saja ibunya dia. Bukan dari anak-anak saja, ternyata para bapak-bapak juga menelpon bosnya. Dan para bapak-bapak bilang, "Bos, boleh nggak bos? Ya udahlah nggak apa-apa, di kantor pekerjaan kurang. Mungkin ya saya ngejagain kantor juga nggak apa-apa lah, saya boleh bantu ngepel, bantu bersih-bersih kantor nggak apa-apa lah bos, yang penting saya pengen ke kantor bos." Dan bosnya bertanya, "Emang kenapa? Apa yang terjadi? Biasanya kamu disuruh ke kantor males, pengennya libur terus." Kemudian si bapak-bapak ini bilang, "Iya bos, soalnya bos saya di rumah lebih galak. Bos saya di rumah lebih ngatur. Saya udah nggak kuat bos, mendingan saya pulang aja ke kantor." Wah, benar sekali. Kalau misalnya keadaan rumah kita adalah keadaan yang seperti itu, suami kita takut karena kita sering sekali komplain, sering sekali marah-marah di rumah. Anak kita pun takut sama kita. Bayangkan bagaimana keadaan rumah kita. Tapi kalau kita balikkan di sisi lain, kalau kita bisa membawa temperatur keluarga kita menjadi temperatur yang hangat, di mana anak-anak dan suami kita juga kita bisa berinteraksi dengan baik di dalam keluarga kita. Tentunya semua pada betah di rumah. Itulah kekuatan wanita. Wanita memiliki kemampuan untuk mengontrol temperatur
rumah. Dan saya mau mengingatkan setiap dari kita, para wanitanya Allah yang ada di rumah, mari kita sama-sama belajar untuk men-set temperatur yang benar di dalam rumah kita. Kalau kita baca di dalam Amsal, ada puji-pujian yang diberikan kepada istri yang cakap. Dikatakan di Amsal 31 ayat yang ke-10, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Sungguh luar biasa. Kita sebagai para wanita yang cakap dianggap jauh lebih berharga daripada permata. Apa yang membuat kita lebih berharga dari permata? Dikatakan di sini, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kalau kita lihat di Amsal 31 ini ada begitu banyak kriteria yang membuat seorang wanita dipuji-puji oleh suaminya, dibanggakan oleh anaknya. Hari ini kita akan membahas satu hal yang menjadi ciri dari wanita yang mendapatkan pujian dari keluarganya. Kalau kita baca di dalam Amsal 31 ayat yang ke-26, salah satu kriteria berbunyi demikian, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Berarti mulut kita banyak sedikit mempengaruhi apa yang terjadi di sekitar kita. Saya rasa lebih dari sedikit pasti banyak sekali. Apakah perkataan kita perkataan yang lemah lembut? Apakah mulut kita penuh dengan hikmat? Ketika mulut kita penuh dengan hikmat, tentunya temperatur keluarga kita menjadi hangat. Kalau mulut yang kita gunakan mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, yang menguatkan, tentunya anak-anak kita dibangun, kepribadiannya mulai mantap, karakternya mulai bisa dibangun dengan indah. Jadi para wanitanya Allah, mari ingat, di saat situasi seperti ini, jagalah mulut kita baik-baik. Biarkan mulut kita selalu memberikan sesuatu yang penuh hikmat, mulut kita memberikan sesuatu yang menyejukkan, bukan sesuatu yang memperkeruh suasana. Ingat, lidah itu seperti kendali, seperti sebuah perahu yang besar dikendalikan oleh satu alat yang kecil. Kendali itu seperti lidah di dalam tubuh kita. Lidah ini meskipun kecil, dia yang mengatur seluruh apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Apa yang membuat lidah kita mengeluarkan kata-kata yang baik? Kalau kita baca di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ternyata apa yang diucapkan oleh mulut kita meluap dari hati kita. Karena itu ketika kita mau berusaha untuk menjaga mulut kita, pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga hati kita. Saya melihat ada setidaknya 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita. Ketika hati kita terjaga saat kondisi situasi seperti ini, mulut kita pun secara otomatis bisa terjaga. Karena seperti yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Lukas tadi, apa yang keluar dari mulut itu merupakan luapan hati. Kalau hati kita panas, maka yang kita keluarkan adalah kata-kata yang panas. Kalau hati kita pahit, maka yang kita keluarkan adalah kata-kata yang pahit. Kalau hati kita penuh dengan kekhawatiran, maka seringkali kita mengeluarkan kata-kata yang mematahkan semangat. Karena itu kita mau mempelajari kelima hal yang harus kita lakukan agar hati kita bisa tenang, mulut dan ucapan kita pun bisa menenangkan orang lain. Saya ambil firman-Nya dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat sampai yang keenam. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Ada 5B yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita untuk menjaga hati kita. Yang pertama adalah bersuka cita. Dikatakan oleh firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang keempat,
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Firman ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Meskipun dia di dalam penjara, dia tahu bahwa kita harus tetap bersukacita. Sukacita bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena itu, perintah yang Rasul Paulus berikan, meskipun ada di ayat yang sama, ada 2 kali perintah sukacita yang dia berikan kepada kita. Di dalam masa-masa yang sulit ini kita tahu sukacita bukanlah sesuatu hal yang keluar dengan normal. Sukacita bukanlah sesuatu respon wajar yang kita berikan. Tentu masih ada hal-hal yang di sekitar kita yang membuat kita bersedih. Tetapi bersukacita adalah keputusan. Sebagai seorang wanita, saya mengerti benar. Ada banyak hal yang membuat kita kehilangan sukacita kita. Tetapi saya mau kasih satu tips, cara bagaimana kita bisa tetap menjaga sukacita kita. Salah satu caranya adalah dengan cara berhenti membandingkan keadaan kita, keluarga kita dengan keadaan orang lain. Seringkali kalau kita melihat rumput tetangga, tentunya kita menganggap rumput tetangga jauh lebih hijau. Tapi marilah kita sama-sama lihat keluarga kita. Kita melihat anak kita yang bisa tumbuh dengan baik. Kita melihat suami kita yang masih ada di sekitar kita. Kita mungkin melihat rumah yang masih kita miliki. Kita masih bisa melihat mungkin kesehatan kita yang masih kita dapatkan dengan cuma-cuma. Ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, seringkali itu mencuri sukacita kita. Hal-hal yang awalnya membuat kita bahagia, hal-hal yang membuat kita awalnya senang, ketika kita mulai melihat ke kanan ke kiri, kita membandingkan ke sana ke sini, itu membuat kita kembali tidak bersukacita. Ada seorang ibu yang memiliki seorang anak. Anak ini adalah seorang anak yang cukup rajin. Dia suka membantu orang tuanya, tetapi memang terkadang dia suka main game. Sampailah akhirnya dia melihat di Instagram temannya bagaimana Instagram temannya membanggakan anak yang dia miliki. Kemudian si ibu ini berpikir, oh kayaknya anak si ibu ini lebih baik daripada anak saya. Mungkin kayaknya itu rajin sekali belajar. Oh sepertinya tidak pernah main game. Dan kemudian kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Sampai akhirnya kebaikan yang anak kita lakukan mulai tidak terlihat lagi. Saat itulah kita kehilangan sukacita. Untuk menjaga hati kita memiliki temperatur yang tetap baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersukacita. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi mulai fokus dengan apa yang kita miliki. Yang kedua saya lihat di Filipi 4 ayatnya yang kelima, B yang kedua dikatakan di sini. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dalam situasi seperti ini, hal yang bisa menjaga temperatur hati kita baik adalah dengan berbuat baik. Mungkin banyak orang yang berkata, ini bukan saat yang tepat untuk berbuat baik. Tetapi sekali lagi, Filipi yang dituliskan Rasul Paulus di dalam penjara mengingatkan kita agar kita berbuat baik kepada orang lain. Ingat, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, mungkin kesusahan kita tidak berkurang, tetapi kita menambahkan kebahagiaan di dalam kehidupan orang lain. Kita sebagai seorang wanita dapat berbagi banyak hal kepada orang lain. Mungkin di saat-saat ini kita memiliki keterbatasan di dalam finance kita. Uang kekayaan kita mungkin terbatas, tetapi kita bisa memberikan semangat kita untuk wanita yang lain. Kita bisa memberikan dorongan kepada wanita yang lain. Mungkin kita juga bisa saling berbagi resep satu dengan yang lain. Ayo ibu-ibu, wanitanya Allah di rumah, mulai lihat siapa orang yang bisa kita bantu. Ada begitu banyak orang yang mungkin selama ini mereka wanita karir dan jarang ada di rumah. Saat ini mereka kesulitan untuk memasak misalnya atau untuk menjaga anak. Itu merupakan satu tantangan buat mereka.
Mungkin ibu-ibu yang sudah terbiasa tinggal di rumah, hidup dan menjadi ibu rumah tangga, Anda adalah orang yang memiliki begitu banyak ilmu untuk mendidik anak, untuk menjaga suami, untuk memasak makanan di rumah, dan kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Meskipun dalam keadaan sulit, kita tetap bisa berbagi dengan orang lain. Tidak perlu melulu soal uang, bisa berupa perbuatan, bisa berupa semangat yang diberikan, atau bahkan kita bisa mulai mendoakan orang lain. Lakukanlah hal yang baik. Seberapapun sulitnya keadaan ini, tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, ingat, kita menambahkan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang saya lihat, hal yang ketiga, selain bersukacita, selain berbuat baik, hal ketiga yang kita bisa lakukan untuk menjaga temperatur hati kita agar tetap hangat, sehingga keluarga kita pun menjadi tetap hangat, yang wanita bisa lakukan adalah berserah. Ayat yang ke-6 dari Filipi yang ke-4 berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berserah bukanlah hal yang biasa dilakukan oleh wanita. Seringkali kita ketika ada di dalam keadaan terjepit, kita cenderung menjepit orang lain, terutama suami kita. Kita mulai memberikan keluhan-keluhan, entah itu yang terdengar ataupun yang berupa hint ya. Jadi kita bilang, "Pah, mungkin bagaimana dengan kerjaan? Pah, tahu nggak udah lama nih kita nggak beli barang A, B, C, D, E. Pah, gimana ya? Perusahaan yang papa kerja itu masa depannya seperti apa? Pah, usaha papa gimana ya? Toko sepi gini lagi wabah corona." Kita bukan orang yang terbiasa untuk berserah. Ketika kita panik, seringkali kita malah menyalahkan orang lain. Kita malah menghimpit suami kita. Mari di sini agar temperatur keluarga kita tetap hangat dan tidak menjadi panas, kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, Dia pun akan membawa kita keluar daripada permasalahan yang ada. Saya rasa ini penting sekali untuk kita lakukan. Tidak banyak waktu yang biasa kita miliki untuk ada sekeluarga di rumah. Semua anak, suami ada di rumah. Dan gunakanlah waktu ini dengan baik, tanpa harus saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi kita mau belajar berserah pada perlindungan Tuhan. Kemudian hal yang keempat yang perlu kita lakukan bukan hanya berserah, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita pun harus berdoa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, saat kita takut, saat kita bimbang, saat kita khawatir, seringkali kita curhat sama suami kita. Kita mungkin curhat sama anak kita. Tetapi ingat, yang perlu kita curhati adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang mampu mendengar seluruh keluh kesah kita tanpa menjadi tambah stres. Mungkin suami kita ketika mendengar keluh kesah kita, dia mulai kepikiran hal-hal yang membuat dia stres, yang membuat mungkin emosi dia menaik. Mungkin ketika kita berbicara kepada anak kita, memberikan keluh kesah yang ada, kita bukannya malah menyemangati dia, tapi membuat dia ketakutan akan masa depan. Karena itu marilah kita curahkan segala apa yang ada di pikiran kita kepada Tuhan yang selalu mendengar. Apabila kita merasa saya sudah tidak bisa berkata-kata apa lagi, saya hanya bisa menangis. Menangislah, karena Allah adalah Tuhan yang menampung setiap tetes air mata kita. Dia mengerti, walaupun dengan bahasa air mata yang tidak terucapkan, segala kekhawatiran itu bisa kita bawa dan kita letakkan di kaki Tuhan. Mari kita belajar sama-sama berdoa. Ketika kita memiliki waktu di rumah, seringkali kita bilang sebelum PSBB diberlakukan, sebelum ada wabah corona, kita suka bilang kita tidak punya waktu. Tapi saya percaya sekarang kita punya waktu yang banyak. Masalahnya adalah apakah kita memprioritaskan doa.
Mungkin ibu-ibu, para wanita biasa begitu terbangun langsung ingat, oh saya hari ini harus nyuci, harus ngepel, harus masak, harus membersihkan rumah. Adakah kita terpikir ketika kita bangun pagi, oh hari ini saya harus berdoa terlebih dahulu. Berlututlah di hadapan Tuhan, karena ketika kita bisa berlutut di hadapan Tuhan, kita bisa berdiri menghadapi segala tantangan. Dan yang terakhir, yang kelima, bukan hanya bersuka cita, bukan hanya berbuat baik, bukan hanya berserah, bukan hanya berdoa, kita juga perlu bersyukur. Dikatakan di sana, masih ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kelima, kita perlu bersyukur. Cara yang paling mudah untuk bersyukur adalah dengan menaikkan puji-pujian mazmur kepada Tuhan. Saat kita melakukan pekerjaan di rumah, saat kita membereskan rumah, naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan lewat nyanyi-nyanyian. Tentunya orang-orang di rumah kita lebih ingin mendengar bagaimana kita menyanyikan ucapan syukur daripada kita mengeluh, daripada kita ketakutan, daripada kita komplain mengenai ini, mengenai itu. Tentu temperatur rumah kita akan mulai kembali hangat ketika kita menjadi wanitanya Allah yang banyak mengucapkan syukur. Lagi pula, tahukah Anda bahwa ucapan syukur membuat jiwa kita lebih sehat? Karena dikatakan oleh firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu marilah kita belajar bersyukur. Saya teringat ada seorang ibu yang luar biasa sekali ketika dia berada di rumah, dia melakukan banyak hal. Tetapi saat dia melakukan segala macam pekerjaan, dia menyertai pekerjaannya itu dengan doa. Saat dia masak-masakan, dia membumbui masakannya dengan garam dan dia berkata, Tuhan jadikanlah aku garam di tengah-tengah dunia ini, biarkan aku memberi rasa kepada sekelilingku. Kemudian ketika dia mencuci, dia tidak banyak komplain dan dia bilang, aduh ini gimana sih, anak, suami gak ada yang bantuin nyuci. Tidak, dia mulai membersihkan piringnya dan dia berkata, Tuhan sucikanlah hatiku dari segala noda-noda yang tidak baik. Ketika dia mulai memasak, menyiapkan masakan, dia menyalakan api. Dan dia berkata, Tuhan kobarkanlah hatiku, biarkan aku bisa melakukan tugasku untuk kemuliaan-Mu. Bukankah doa-doa seperti itu adalah doa-doa yang terdengar manis, bukan hanya di telinga kita, tetapi di telinga Tuhan. Saat kita mendengarkan doa, ucapan syukur, penyerahan kita, sukacita kita yang kita bawa, tentunya Tuhan disenangkan. Dan sekali lagi ketika hati kita menjadi hati yang berserah, hati yang bersukacita, hati yang berdoa, hati yang berserah, hati yang mengucap syukur, mulut kita pun mulai mengeluarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh hikmat, hal-hal yang penuh dengan kelemah lembutan. Karena apa? Di ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Kita tahu wabah corona belum mencapai puncaknya dan kita sudah mendengar isu-isu bagaimana di waktu-waktu ke depan masih ada resiko dari penyebaran corona ini. Mungkin sebagai seorang manusia kita tidak tahu bagaimana kita bisa merasa tenang di tengah seluruh kejadian yang terjadi di sekitar kita. Namun firman Tuhan berjanji, apabila kita melakukan firman ini, kita bersukacita, kita berbuat baik, kita berserah, kita berdoa, dan kita bersyukur. Ada damai sejahtera Allah, damai sejahtera yang tidak kita mengerti. Sebab dikatakan damai sejahtera ini melampaui segala akal. Dan damai sejahtera ini yang akan memelihara hati kita. Dan saat hati kita terpelihara, apa yang kita ucapkan menjadi terpelihara.
ketika kita memelihara ucapan kita, secara tidak langsung kita juga sedang memelihara keutuhan keluarga kita, memelihara sukacita keluarga kita. Dan saya yakin ketika keluarga kita terpelihara, kita bisa dengan lebih sukacita, lebih semangat lagi meskipun ada di tengah wabah corona. Ketika kita ada di rumah, kita bisa merasakan kerukunan di dalam keluarga. Dan firman Tuhan berjanji, Tuhan akan mencurahkan berkat yang melimpah kepada keluarga yang rukun, yang tinggal dengan damai. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kita dan menjadi arahan untuk kita bisa hidup mencapai potensi maksimal kita sebagai wanitanya Allah yang membawa dampak bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan untuk bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah menciptakan kami sebagai seorang wanita yang memiliki kekuatan untuk menjaga kerukunan keluarga kami. Biarkan kami Tuhan bisa menaati firman-Mu. Kami bisa menjaga, memelihara damai sejahtera dalam hati kami. Sehingga apa yang kami katakan, yang kami ucapkan merupakan kata-kata hikmat yang menguatkan, yang membawa ketenangan keluar dari hati yang lemah lembut. Dan biarkan apa yang kami ucapkan membawa semangat buat keluarga kami. Mampukan kami Tuhan, kami tahu ini tidak mudah, tetapi kami percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melewati masa-masa ini. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga kami, biarkan kami bisa hidup dengan rukun dan damai. Kami berdoa untuk setiap tempat kerja yang di mana kami bekerja atau anggota keluarga kami bekerja. Kami tahu ini adalah waktu-waktu yang sulit, tapi kami meminta kasih karunia-Mu untuk menolong kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Bandung, Jawa Barat, untuk Indonesia, bahkan seluruh dunia, agar pandemi corona ini segera berakhir Tuhan. Biarkan Engkau yang menghapuskan segala dosa kami Tuhan. Dan biarkan Engkau yang menyucikan kami, ampuni kami Tuhan. Dan biarkan ada pemulihan yang luar biasa terjadi. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang memateraikan firman-Mu dalam dan kuat. Sehingga benar kami dapat ditemukan sebagai wanita-wanita Allah yang lebih berharga daripada permata. Karena kami adalah wanita yang takut kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan kolekte atau perpuluhan atau dana apapun, bisa mengirimkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan berdoa buat saudara, memberkati saudara sekalian. Mari kita mengangkat tangan sama-sama dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Allah, karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.